Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama materi daring IPA kelas 8 siswa-siswi SMP Pancasila khususnya kelas 8. Materi kita kali ini masih membicarakan tentang gerak, khususnya kali ini gerak pada hewan dan tumbuhan. Alat gerak pada hewan umumnya dikelompokkan menjadi 3 kelompok berdasarkan pada tempat hidupnya, yaitu pada hewan darat. Kita ambil contoh pada gambar di sini, kalian bisa ambil contoh yang lainnya, yang mana alat gerak pada hewan darat umumnya pada sama dengan manusia, yaitu bergerak dengan menggunakan otot, tulang, dan persendian. Kemudian yang kedua, hewan yang habitatnya berada pada lingkungan air. Alat gerak pada ikan umumnya menggunakan sirip dan ekor dengan bentuk tubuhnya yang silindris. Ini yang memudahkan hewan yang ada di air mudah untuk bergerak aktif kemanapun. Yang ketiga, kelompok hewan yang hidupnya di udara atau habitatnya di udara. Contoh seperti pada gambar, alat utama pada burung adalah sayap, yang mana pada sayapnya tersusun atas otot juga rangka yang ringan, sehingga bisa membantu sistem geraknya pada hewan udara. Kemudian pada alat gerak hewan yang dikelompokkan berdasarkan pada bentuk tulangnya atau tempat tulangnya, ini ada 2 kelompok, yaitu hewan yang bertulang belakang atau disebut dengan vertebrata, dan hewan yang tidak bertulang belakang disebut invertebrata. Pada kelompok hewan vertebrata ini bisa terjadi pada Pisces atau ikan, amfibia, contohnya adalah katak, hewan yang hidup pada 2 tempat, hidup di air dan di darat. Kemudian reptilia ini adalah kelompok hewan melata. Kemudian aves itu burung, dan yang terakhir adalah mamalia. Yang kesemuanya ini alat gerak utamanya menggunakan otot dan rangka. Kemudian yang kedua, hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau invertebrata, alat geraknya adalah dengan menggunakan tentakel atau kaki ambulakral. Jadi karena dia tidak memiliki tulang belakang. Contohnya binatang tersebut adalah bintang laut, ubur-ubur, dan sebagainya. Kemudian selain kita pelajari pada bab ini setelah alat gerak manusia, kemudian alat gerak hewan, kali ini yang kita pelajari adalah gerak pada tumbuhan. Tumbuhan sebagaimana ciri-ciri makhluk hidup, tumbuhan pun melakukan gerak. Namun gerak pada tumbuhan bisa dibilang geraknya pasif karena tidak nampak oleh mata kita. Yang mana gerak pada tumbuhan ini ada 3 macam gerakan yang perlu diketahui. Yang satu endonom, yang kedua esionom, dan yang ketiga adalah higroskopis. Kita lihat satu persatu bahwa gerak endonom adalah gerak pada tumbuhan yang tidak dipengaruhi faktor dari luar. Mohon maaf, ini endonom adalah yang tidak dipengaruhi dari faktor-faktor luar. Bisa kamu ganti, kamu tambahkan di situ. Contohnya gerakan pada akar atau melengkungnya kuncup pada tiap tumbuhan. Yang kedua, gerak esionom adalah gerak bagian tubuh tumbuhan, bagian tubuh tumbuhan karena adanya rangsangan dari luar, lingkungan luar.
yang mana pada gerak esionom ini terdapat 3 macam gerakan, yaitu gerakan nasti, gerakan taksis, dan gerak tropisme. Kemudian yang ketiga, gerak pada tumbuhan adalah gerak hidroskopis, gerak yang disebabkan oleh adanya perbedaan kadar air. Yang artinya contohnya adalah terjadinya membukanya kotak spora pada tumbuhan paku. Ini adalah skema berikut contoh beberapa macam gerak yang terdapat pada tumbuhan. Ada endonom, esionom, dan hidroskopis. Kemudian selanjutnya ini ada contoh-contoh gambar gerakan-gerakan yang terjadi pada gerakan nasti yang meliputi ada fotonasti, ada nasti kompleks, ada niktinasti, ada termonasti, dan tekmonasti. Tekmonasti ini yang karena adanya sentuhan. Gambar selanjutnya ini menunjukkan gerakan-gerakan tropisme, gerakan yang dilakukan oleh tumbuhan. Ada tumbuhan yang bergerak mencari cahaya matahari, kemudian ada gerakan akar yang menuju ke arah datangnya pada air, sumber air, kemudian ada karena pupuk disebut kemotropisme, dan ada gerakan tumbuhan yang melilit pada tempat hidupnya yang disebut dengan tikmotropisme. Demikian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Kalian bisa tambahkan materi kita kali ini dengan membaca referensi buku paket yang kalian punya. Sampai ketemu lagi di pertemuan kita yang akan datang. Jangan lupa tetap semangat agar kita selalu sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.